Kalau kamu tanya ke orang tua kita, apa investasi yang bagus untuk saat ini? Pasti mereka bakalan jawab tanah atau mungkin emas. Tapi apa masih berlaku sampai sekarang? Buat yang baru nonton, saya Kiri. Di video kali ini saya akan bahas apakah Bitcoin merupakan emas digital. Penasaran? Yuk tonton videonya. Video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi seputar aset kripto dan bukan merupakan saran atau anjuran untuk trading dan investasi aset kripto. Kegiatan trading harus dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan paham akan resiko yang ada. Emas yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu memiliki harga jual yang terus naik dan cukup tinggi di masyarakat. Harga emas juga bisa dibilang cukup stabil dibandingkan dengan aset lainnya, jadi tidak heran jika demand emas masih sangat tinggi. Jumlah emas yang terbatas membuat nilainya semakin bernilai dan cenderung naik pada masa resesi atau krisis karena dianggap sebagai safe haven. Tapi kamu tahu nggak instrumen investasi apa lagi yang jumlahnya terbatas? Bitcoin. Emas dan Bitcoin sama-sama memiliki jumlah yang terbatas. Persamaan lainnya antara emas dan Bitcoin, mereka tuh sama-sama harus ditambang. Bedanya adalah emas harus ditambang secara fisik, sedangkan Bitcoin ditambang secara digital melalui proses matematika yang kompleks. Mining Bitcoin memakan waktu yang tidak sebentar dan prosesnya juga rumit. Nah, terus supply Bitcoin terbatas, hanya ada 21 juta Bitcoin. Perjalanan Bitcoin sampai sekarang bisa disebut sebagai emas digital cukup panjang. Awalnya Bitcoin seringkali diberi label sebagai aset dengan resiko dan volatilitas yang tinggi. Namun pelan-pelan, harga dan kapitalisasi pasar Bitcoin terus menanjak. Hal itu menjadikan Bitcoin instrumen investasi dengan performa paling baik dalam dekade terakhir, melebihi saham, reksadana, emas, ataupun instrumen investasi lainnya. Jumlah yang terbatas dan terus berkurangnya supply yang beredar membuat nilai Bitcoin semakin tinggi. Dalam algoritma Bitcoin terdapat Bitcoin halving, yaitu upgrade sistem Bitcoin yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, apa yang terjadi ketika Bitcoin halving ya? Jumlah reward penambangan Bitcoin berkurang hingga setengahnya. Saya kasih contoh ya, sebelum Bitcoin halving di bulan Mei 2020 kemarin, kalau kamu mining Bitcoin, maka reward yang kamu dapat adalah 12,5 BTC per blok yang kamu temukan. Dan setelah halving, sekarang menjadi 6,25 BTC per blok. Jadi, setiap terjadi halving, Bitcoin akan semakin susah untuk didapat. Makanya beberapa saat setelah halving, harga Bitcoin cenderung akan melonjak tajam dalam beberapa tahun setelahnya. Dengan total supply Bitcoin yang ada hanya sebanyak 21 juta, serta adanya Bitcoin halving setiap 4 tahun sekali, maka Bitcoin yang digunakan dalam block reward diperkirakan akan habis tahun 2140 mendatang. Selain mekanisme halving yang terdapat pada Bitcoin, kepopuleran Bitcoin juga salah satunya disebabkan oleh portabilitas dan divisibilitas Bitcoin. Bitcoin dibagi hingga sangat kecil dan dipindahkan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Itu menjadikan Bitcoin lebih unggul daripada emas. Trading Bitcoin juga bisa dilakukan setiap hari, 24 jam, 7 hari. Berbeda dengan emas yang baru bisa diperdagangkan ketika pasar trading buka dan cenderung tidak 24 jam. Biaya yang dikenakan untuk transaksi Bitcoin juga sangat rendah di beberapa bursa yang ada dibandingkan dengan spread pada perdagangan emas di toko fisik. Nah, kan saya udah jelasin karakteristik antara Bitcoin dan emas. Terus apa yang bedain Bitcoin dan cryptocurrency lainnya? Ada nggak ya yang bisa gantikan Bitcoin sebagai raja cryptocurrency saat ini? Sampai hari ini, masih terjadi perdebatan mengenai aset kripto yang mampu mengalahkan Bitcoin. Sudah banyak aset kripto yang bermunculan dengan keunggulan mereka masing-masing. Namun, Bitcoin masih menguasai kapitalisasi pasar. Bitcoin merupakan pelopor dari konsep cryptocurrency loh. Likuiditas Bitcoin masih lebih tinggi dibandingkan aset kripto lainnya. Lebih mudah diakses dan Bitcoin juga selalu tersedia di bursa aset kripto. Kesimpulan dari video kali ini yaitu Bitcoin dan emas memiliki beberapa persamaan. Antara lain,
Emas dan Bitcoin sama-sama memiliki jumlah yang terbatas dan harus ditambang dulu dan bisa menjadi pilihan investasi yang prospektif di kala resesi ekonomi seperti ini. Fakta bahwa Bitcoin saat ini masih relevan dan semakin diminati membuat Bitcoin memiliki peluang menjadi emas digital dan juga alternatif baru dari sistem pembayaran jika berhasil menyelesaikan masalah skalabilitas. Sekian video kali ini, saya Kiri pamit undur diri dulu. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Invest aja dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifin juga loncengnya supaya kamu terus dapat updatean baru dari kita.